sa'i Sofa sampai Marwah, juga bisa wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, pulang dari Mekah Madinah pada bisa beli tanah, syukur-syukur pada bisa bikin rumah. Mudah-mudahan insya Allah anak kita lulus kuliah pada bisa rumah tangga, kita punya besan Pak Lurah. Amin ya Rabbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman li rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsarul mar'u ma'a man ahabba. Shadaqallah wa sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, tokoh masyarakat, para asatid, para hujjaj, wabil khusus Ketua DKM Mushola Al-Falah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang tua kami yaitu Kong Domang, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah umurnya. Juga abang yang saya hormati serta para ibu-ibu yang hadir, yang semuanya mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus guru kita bersama Ibu Ustazah Zulia, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Juga Ibu Ustazah yang lain yang insya Allah dirahmati Allah. Jamaah rahimakumullah, bersyukur alhamdulillah kurang lebih hampir 3 tahun gak ketemu ya Bu, gara-gara si Covid sama si Corona. Alhamdulillah dia udah gak betah lagi di sini, pulang lagi. Mudah-mudahan insya Allah selesainya ujian dari Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dampak kemarin Covid itu luar biasa. Aktivitas kita ini Masya Allah terhambat, bahkan vakum, bahkan nggak bisa aktivitas. Adanya PPKM ya Bu. Apa tuh PPKM? PPKM termasuk ngaruh juga sama Pak Ustadz. PPKM pendapatan penceramah keadaannya menurun. Tapi alhamdulillah bersyukur sama Allah, karena orang syukur itu makmur. Orang syukur itu insya Allah subur. Orang yang syukur rezekinya tambah subur. Orang yang syukur rezekinya tambah makmur. Amin ya Rabbal. Ibu pengen rezekinya subur makmur, ibu pengen rezekinya tambah, pengen? Ibu pengen gak kita nih keluarganya selalu dijaga sama Allah? Pengen? Selalu dekat sama Allah, jangan pernah jauh. Nih ibu-ibu Masya Allah, pagi-pagi kumpul dalam acara peringatan Maulid Nabi, karena memang kita ngarepin yang namanya rahmat Allah. Walaupun banyak kegiatan kesibukan di rumah, alhamdulillah ditinggal. Bahkan karena memang niat mau ngadirin Maulid Nabi, ada yang sudah jam 2 bangun masak. Bener nggak Bu? Iya, bener nggak? Tahu saya Bu, orang saya lewat masih pada belum. Jamaah rahimakumullah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad harus dibuktikan dengan karya nyata. Alhamdulillah ibu-ibu Masya Allah bisa hadir di sini karena cinta sama Nabi Muhammad ya Bu.
Ibu cinta nggak sama Nabi Muhammad? Demen nggak sama Nabi Muhammad? Sayang nggak? Rindu nggak? Pernah ketemu nggak? Belum. Pengen ketemu? Nanti di surga. Amin ya Rabbal. Nih ibu-ibu yang hadir semuanya wajah-wajah ahli surga. Kelihatan saya masuk ke sini, masya Allah bu, benar bis bu, saya mah jujur nih baru masuk, ini kelihatannya 16 tahun semuanya. Ya Rabbal. Jamaah rahimakumullah, saya ceramah nggak lama. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus, ikan tawar lebih cepat itu bagus karena perut saya udah lapar. Barusan disuguhin tuh, baru mau ngambil pisang udah dipanggil suruh ceramah. Alhamdulillah. Itulah tugasnya Ustadz, resikonya Ustadz. Tapi mohon maaf jangan pernah iri sama bagian Ustadz. Betul nggak? Saya sih nggak ngarepin ibu. Cuman biasanya kalau saya diundang di sana-sana itu kurang-kurang sok ngerti gitu pengurus. Baru iya, ada aja yang ngebawain. Saya sih nggak ngarepin, enggak. Saya mah kalau dikasih alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya saya tunggu. Alhamdulillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita dalam suasana peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita agungkan. Beliau Nabi Muhammad adalah manusia yang istimewa. Manusia yang sangat luar biasa besar jasanya. Beliau yang mengajarkan akidah. Beliau yang mengajarkan ibadah. Beliau Nabi Muhammad yang mengajarkan akhlakul karimah. Kita ibadah hanya kepada selain Allah ditolak. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La maujuda illallah, tidak ada yang wujud yang hadir di muka bumi ini kecuali semuanya Allah ciptakan atas izin Allah. La ma'buda illallah, tidak ada sesembahan yang kita sembah kecuali Allah. La maksuda illallah, tidak ada maksud, tidak ada tujuan kita hidup kecuali kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu. Kita ngaji karena Allah, kita maulidan karena Allah, baca sholawatan karena berharap syafaat Rasulullah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kita sedekah karena Allah, kita wiridan karena Allah, kita maaf-maafan karena Allah, ngomongin orang dibenci Allah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahirabbil. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa silaturahim. Orang silaturahim itu jamaah rahimakumullah, yang pertama tazidu fil umri, bakal dipanjangin umurnya sama Allah. Kita pengen pada panjang umur tapi sehat. Buat apa panjang umur sampai 100 tahun tapi kita ada di kamar diurusin anak cucu karena nggak bisa bergerak karena sakit. Makanya ibu milih punya duit 1 miliar tapi
sakit. Ama sehat gak punya duit, milih mana? Bingung jawabnya. Yang cerdas banyak duit. Sama sama saya. Alhamdulillah. Lalu bagaimana Ustaz biar badan kita sehat? Badan kita pengen sehat, satu, jangan lupa banyakin minta sama Allah. Doa bu, doa. Ibu kalau doa diangkat ya tangannya. Jangan kayak orang sebelah sono, orang doa kok kayak nggak niat. Amin. Amin. Diangkat tangannya. Tanda minta sama Allah. Itu tanda kita ini sopan, tanda kita tawadu. Kalau kita minta, diangkat tangannya minta sama Allah. Ya Allah, kasih badan saya sehat. Kalau kita bisa bahasa Arab, bagus bahasa Arab. Kalau nggak bisa, ya udah bahasa yang kita ngerti aja. Sebab ada juga ibu, Pak Imam jadi imam, dia selalu doanya doa itu doang. Doanya doa sapu jagat. Emang bisanya itu boleh nggak usah boleh. Sholat duhur, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asar, maghrib, isya, Robbana. Sampai subuh kata malaikat tulis aja Kip. Emang kenapa dia pasti Robbana? Tapi alhamdulillah masih bisa kita doa sama Allah. Ada yang nanya sama saya, Pak Ustadz, saya pengen dagangannya laku, lancar, laris. Ya udah Pok, bisa doanya apa? Saya mah bisanya gini Ustaz, Allahumma lakuin. Boleh, boleh. Kalau kita udah minta sama Allah, ya Allah lakuin gitu kan, biar laku. Yang petani Allahumma suburin. Iya. Allahu Akbar. Kalau Pak Ustaz Allahumma panggilin. Benar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya silaturahim. Coba kalau di rumah kita suntuk, ibu, bapak. Di rumah mah andilau antara dilema dan galau. Ada lagi gegana, gelisah, galau dan merana. Jamaah rahimakumullah, kita mah orang ngaji mah nggak ada cerita gegana sama galau tuh nggak ada. Yang ada adalah semeringah, fresh. Nih wajahnya nih, saya lihat wajah-wajah nggak pada punya utang semua. Amin. Alhamdulillah itu. Iya, masalah utang kan rahasia. Nggak usah pada ngomong ke orang kalau kita mau punya utang. Kita aja sama Allah diem-diem baik. Cuman survei membuktikan ternyata orang susah tidur penyebabnya adalah punya utang. Bener gak? Apalagi kalau kita nih di dalam rumah ada orang yang ngasih salam depan rumah, hafal betul tuh sama orang yang nagih utang. Assalamualaikum. Rumahnya masih dia. Dia bilang sama anaknya, nak kasih tahu tuh sama dia. Emang kenapa mah, bilang aja mama nggak ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka sama anaknya. Mohon maaf ya bu, kata mama barusan mama nggak ada. Satu, udah bohong diri kita dengan Allah. Dua, sudah ngajarin nggak bagus sama anak. Tiga, jamaah rahimakumullah, kita dosa sama orang yang datang jauh-jauh. Ngomong aja apa adanya, kalau belum mampu, belum bisa bayar ya nanti. Sambut dulu tuh tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan Bu Khadijah masuk. Ada Bu Khadijah? Mohon maaf Bu Khadijah. Masuk jamaah rahimakumullah. Ketika seseorang rumahnya didatengin tamu, maka Allah masukkan rumah itu 1000 barokah, 1000 rahmat. Amin. Makanya kalau ada tamu jangan ditolak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibu, kenapa Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah?
Nabi Ibrahim diberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Yang pertama karena Nabi Ibrahim lebih mengutamakan cintanya kepada Allah ketimbang cinta kepada yang lain. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diusir oleh ayahnya, karena ayahnya Nabi Ibrahim tukang membuat patung. Bu, Ibrahim ayahnya Nabi Ibrahim tukang membuat patung. Nabi Ibrahim sudah ngingetin, ya jangan nyembah patung ya. Itu yang namanya patung benda mati, nggak bisa membawa manfaat ataupun mudarat. Sembah Allah saja ya. Azar ayahnya Ibrahim tidak terima, maka Ibrahim pun diusir, tinggal di hutan hadirin, demi mempertahankan akidah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, ketika jamaah rahimakumullah, anggotanya itu raja yang zalim di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya Raja Namrud. Itu Raja Namrud jamaah rahimakumullah ketika pergi, lalu Nabi Ibrahim saking gemesnya, karena jelas itu yang namanya berhala adalah suatu kebatilan, maka Nabi Ibrahim mengambil kampak yang besar, dihantamin itu berhala-berhala sama Nabi Ibrahim. Maka apa yang terjadi? Langsung kampak yang besar itu dikalungin sama berhala yang paling besar. Setelah dikalungin kampaknya jamaah rahimakumullah, pulanglah itu Nabi Ibrahim alaihissalam ngumpet. Maka jamaah rahimakumullah, Raja Namrud langsung ke tempat peribadatan, dilihatinya itu berhala semuanya pada hancur. Maka apa yang terjadi? Dipanggillah itu, pasti ini Ibrahim kerjaannya. Karena satu-satunya orang di tempat kita yang nyembah selain daripada berhala adalah Ibrahim. Dipanggillah itu Ibrahim jamaah rahimakumullah. Maka akhirnya diintegrasi, disoal, Ibrahim, kamu yang menghancurkan berhala ini. Akhirnya kata Ibrahim, bukan saya. Mana tanda buktinya? Kata Ibrahim, kan gak ada tanda buktinya. Kata Ibrahim jamaah rahimakumullah, coba lihat, Tuhan melihat di atas itu berhala yang paling besar, ada yang namanya apa tadi? Kampaknya. Mungkin itu yang berhala yang paling besar itu yang menghancurin berhala. Apa kata Namrud? Nggak mungkin. Masa benda mati ngantemin benda mati? Nggak mungkin. Nah, apa jawaban Ibrahim? Makanya saya bilang apa? Yang namanya benda mati, berhala itu tidak bisa membawa manfaat. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dibakar. 1 minggu jamaah rahimakumullah, bahkan lebih, mengumpulkan kayu bakar, dibikin itu pintu supaya Ibrahim masuk ke dalam kayu bakar itu. Lalu jamaah rahimakumullah, setelah Nabi Ibrahim ada di dalam kayu yang sebesar rumah itu, disiram pakai minyak tanah, lalu dibakar. Apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Ada malaikat yang tugasnya itu menjaga air, dia datang. Ibrahim, butuh aku enggak? Kata penjaga yang namanya yang menjaga air itu, yang mengatur air. Kata Nabi Ibrahim, aku enggak butuh, aku cuma butuh Allah saja. Datang jamaah rahimakumullah malaikat yang mengatur angin, begitupun sama jawabannya, saya tidak butuh engkau, hanya butuh Allah saja. Termasuk malaikat Jibril alaihissalam, aku enggak butuh engkau wahai Jibril, aku butuh Allah saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi Ibrahim supaya dibakar, tidak mempan, tidak hangus. Doanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu doa supaya ketika dibakar oleh api, api nggak mempan sama kulit.
Itu doanya tuh. Maka ketika Nabi Ibrahim ada di dalam bakaran api, Nabi Ibrahim berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Api yang begitu besar atas izin Allah, subhanallah. Jemaah rahimakumullah. Kayu habis jadi debu. Allah berfirman ketika Ibrahim ada di dalam api itu, ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, selamatkan itu Ibrahim, dinginkan itu Ibrahim. Dan ternyata alhamdulillah